takutnya sakit. Tidak berpenyakit TBC atau berpenyakit berbahaya yang sejenis. Belum pernah punya istri. Tentu saja belum. Bagaimana mungkin? Mungkin saja gadis sekarang mesti harus berhati-hati. Oh, merah-merah. Pasti jangan. Iya. Punya pekerjaan tetap. Dokter mah Bukan. Ayo. Betul. baru lulus 6 bulan yang lalu. Bulan depan ia bertugas di Banjarmasin, pedalaman Kalimantan. Itu sudah menjadi cita-citanya sejak ia kecil. Katanya lebih baik menolong orang miskin di dusun daripada Dokter, lebih dari itu, di pergunungan maupun di perkampungan, tetap Mas. Pakai ini dulu, Mam. Apa yang? Es. Mau pindah ke kamar. Dia kenapa? kata dokter Dia bilang apa sama mama? akan segera sembuh. Dia bilang apa sama mama? Bisa dijelaskan. Iya, Ma. Berapa lama dokter muda masih setahun, 2 tahun, Tidak tahu, Ma. Mungkin seterusnya, tapi tak tahulah. seterusnya Belum pasti. Tapi Mama setuju kan? sudah yakin betul dia bisa dipercaya, bisa membahagiakan engkau. Tapi bukannya coba-coba itu berharap seumur hidup. Aku sudah yakin. Mau di Ma, dalamnya ada dia apa cinta itu? padaku dan sangat cinta padaku. Cinta dia. Iya, Ma. Kalau kau dan kekasihmu itu sudah mantap, apalagi yang mesti kubilang? Aku setuju saja. Ma, Tapi bilanglah baik-baik pada kakakmu, Siska. aku tak tahu mesti bilang apa. Itu bukan. Berapa lama kau sudah kenal dia?
Kenapa dia balik ke sana? Ibu, kenapa dia balik ke sana? Aduh. Andai saja Mama tahu kejadiannya bakal begini, kita akan tetap tinggal di Ambon dan tidak terburu-buru berbondong-bondong pindah kemari dengan yang lain. Dulu, papamu kaya, punya pabrik tenun. Ya, sudah nasib
Jodoh bukan aku yang menentukan. Aku laki-laki akan kawin kapan saja kalau aku ingin. Tak bakal aku halang-halangi niatan itu. Silakan saja, asalkan laki-laki yang akan membawamu dari rumah ini betul-betul seorang laki-laki. Sudah jelas Hasan bukan banci. Bukan. Maka itu dia. Betul-betul cinta sama kau. Bertanggung jawab. Bagus kalau begitu. Mama juga sependapat. Kau sudah tahu? Belum? Belum. Baik. Sebaiknya kau kasih tahu. Jangan sampai dia tersinggung. Aku tahu. Andai saja aku sudah bugar, pasti aku sudah sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Gorden itu mesti digeranti dengan yang baru. Lalu, aku ambil karpet persia peninggalan almarhum kamu di gudang. Pasang di situ, sini. Karpet itu bau. Mesti dicuci dulu. Kemarin kuliah sudah jadi sarang tikus. Karpet itu bagus, warnanya aku suka, bunga-bunganya tidak kampungan. Akan aku cocokkan warna karpet itu dengan jok sofa ini. Lalu, aku ambil pot-pot kuningan, aku tanam tanaman bunga anggrek, bunga mawar, bunga melati. Aku letakkan di atas jendela itu. Aku taruh di situ, di situ. Alah, segala tetek bengek. Biar calon menantu melihat kita apa adanya saja. Tidak usah dipoles-poles. Tak perlu repot-repot. Terlalu mengada-ngada. Nanti dikira kita punya rencana untuk menjerat dia. Dia pasti tahu tidak semua perempuan itu lemah dan mau digabung dengan mulutnya saja. Burung beo kita sudah pulang. Rodi, Ada kumpul sekarang. Belum. Saya mau makan dia. kurang ajar betul. Seperti dia saja laki-laki paling ganteng di dunia ini barangkali. Mengganggu perempuan baik-baik. Kurang ajar betul. Dia pikir cukup dengan main mata dan senyum simpul seperti itu, kita akan sukarela ngikutin dia. Wah, enak sekali punya pikiran cabul gitu. Untung saya bisa cepat-cepat pergi. Kalau tidak, sudah aku banting dia betul. Biar bercampur dengan kotoran orang. Ada apa? Kenapa ribut-ribut begitu? Baru pula nyerocos mulut. Rodi, tutup mulutmu. Entah dari mana datangnya monyet itu. Tiba-tiba saja nongol di depan hidungku. Ditumbruknya Gina hingga beranjak berantakan di tanah. Untung saya tidak ada yang tumpah. Lantaran semuanya terbuat dari kalengan dan bungkusan plastik. Tapi aku tahu ini dilakukan dengan sengaja. Cara paling gampang untuk berkenalan dengan seorang gadis. Jalannya masih lebar, cukup untuk 30 orang berjejer. Bisa-bisanya dia menunggu Gina, menyenggolnya. Melihat kejadian itu, nah, ku maki dia. Untung dia minta maaf dan membantu Gina mengunci bangkor yang berserakan di tanah. Dan bagaimana lakukannya itu? Nah, ini tidak, dia malah tersenyum-senyum. Dingin-dingin enggak? Ada. Enggak kan kalau begitu? Coba, jengkel tidak? Mentang-mentang mereka laki-laki semua, sedangkan kita cuma berdua. Kemaki lagi dia. Dasar laki-laki tidak tahu malu kamu. Dia malah tersenyum-senyum, berisik-bisik. Tahu mama apa yang mereka bilang? Burung bete. Bukan. Mangga busuk. Bukan itu, lain. Lalu apa? Jambu bol, tapi yang lewat masa. Kenapa ketawa? Masa mereka bilang begitu? Kakak yang secantik itu dibilangin jambu bol kelihatan masa. Keterlaluan. Coba apa ada di sana? Bisa kupastikan apa yang terjadi pada mereka. Mereka mengejek kita sambil berlari. Tapi kau senang bukan? Diperlakukan begitu oleh berandal-berandal itu? Senang bagaimana? Senyum-senyum mereka, tidak mau dibantu. Tidak apa-apa kok, tidak apa-apa kok. Kalau kau jengkel, bilang aja terserah kau jengkel. Kalau kau lembek, kan bakal bikin mereka tambah kurang ajar sama kita. Pasalnya bukan cemberut. Aku tidak merasa diperlakukan kurang ajar sama mereka.
di luar kepala ternyata. Minggu lalu Rosi menceritakannya kepadaku. Kurasa Rosi ada hati sama Wit, sebab matanya bercahaya-cahaya waktu dia bercerita. Rosi? Loh, pasangan yang cocok. Yang laki-laki kurang ajar dan nggak badak, sedangkan yang perempuan mulut becek dan sok. Bilang apa cocok? Seperti dia saja wanita paling cantik di dunia ini. Harusnya sebutan Jabukol itu diberikan untuknya, bukan untukku. Kenapa mesti menjelek-jelekan orang? Natal sudah dekat. Tidak baik begitu. Ang mau duduk. Siapa siapa? Pasar baru penuh. Sampai bingung mau milih-milih. Banyak orang bikin pusing. Terigu, mentega, telur, keju, semuanya naik 2 kali lipat. Bulan-bulan mendatang, aku taksir harga barang akan naik lagi. Barangkali aku dan Gina akan pindah ke perusahaan yang bisa membayarku gaji 2 kali lebih baik daripada gaji yang sekarang. Nah, pindah saja ke Pertamina. Gajimu pasti tinggi. Pikiran itu seharusnya datang dari kau. Niat untuk kerja apa saja bisa menambah kebutuhan sehari-hari lebih baik. Sekolah sudah tak mau, banyak makan tidur, berteriak-teriak menghasilkan sandiwara. Aku punya rencana untuk pergi sekolah, untuk ringan beban. Yana, kau jangan punya niatan begitu. Kau harus jadi orang pintar. Kau harus menyelesaikan sekolahmu. Rodi sudah tidak bisa diharapkan lagi. Kau jangan punya niatan jauh begitu. Tak ada minuman keras. Siapa mengamuk? Kamu mau memecahkan piring-piring pada malam Natal seperti tahun lalu? Malam Natal. Aku tidak di rumah. Maaf, main sandiwara. Kenapa dia rasanya? Jadi apa? Imam besar. Bapak dulu juga sering main sandiwara Natal. Aku pernah lihat sekali dia jadi kayak pasok. Ya kan, Mak? Semua orang benci sama dia karena mainnya bagus sekali. Kok jadi apa? Barabas. Astaga, balik itu. Kenapa? Apa salahnya? Cuma sandiwara. Jadilah Yesus sekali-sekali. Atau jadi Yusuf. Atau jadi malaikat. Atau jadi peranan orang-orang baik. Orang jahat sudah main biasanya dibenci penonton. Itulah kalau kita main bagus. Pasca nanti malah aku jadi Lazarus. Mana? Siska bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian. Dan hidup lagi seperti biasa. Bergaul dengan orang-orang normal. Kenapa itu? Apa maksudnya anak tadi? Betul dia ingin berhenti dari sekolahnya. Barangkali tersinggung. Lantaran kau menyuruh. Mestinya kau jangan bilang begitu padanya. Adanya keras. Rasanya halus. Mudah tersinggung. Seharusnya perempuan yang mau maju itu tidak mudah cepat tersinggung. Lagi pula, aku hanya membicarakan kenyataan. Untuk apa dia tersinggung? Dia juga tahu semua harapan ditumpahkan untuk sekolahnya. Aku kerja, Gina kerja, semua untuk kemajuannya. Dia juga tahu itu. Tapi kan tidak usah dibicarakan tiap kali. Sudah mau pergi. Iya, cuma ada mata kuliah. Barangkali sampai jam 8. Tidak mau katakan sekarang. Nanti saja, Mak. Nanti malam. Atau besok. Yang makan apa itu? Mama yang bilang. Dia Jangan, makan biar aku apa saja. itu? Dia makan apa itu? Ini. Hati-hati. Ya. Kenapa anak itu? Aneh betul hari ini. Dia mau bicara dengan kau. Rodi. Aku tahu. Aku tahu. Apa maksudmu? Betul dia ingin berhenti dari sekolahnya. Ma, aku mau lega. Sudah waktunya. Tidak mandi dulu. Alah, Papa juga seminggu sekali mandinya. Cuma semua harapan. Ketika aku tahu
Thank you.
Ma, lebih baik aku mundur saja. Biar aku menunggu Siska. Lina, kawin duluan. Kau mesti berani, nak. Ribut-ribut. Kukira ada perang. Jangan duduk. Datang malam ini lagi. Sudah bilang pada Siska. Sekarang saja, kapan lagi? Aku tahu memang susah. Tapi kau harus paksakan untuk bilang. Atau aku saja yang bilang. Jangan, biar aku saja. Ya, memang mesti kau. Natal sudah dekat, rumah mesti bersih. Tapi dapur kotor yang permai, sampah di mana-mana. Sis, tolong ambilkan aku minum, Din. Alia, kamu buatin yang ini. Siapa itu? Shalom. Shalom. Oma. Masuklah, Oma. Oma. Selamat malam, Oma. Bandung. Hati-hati. Terus kakek mana? Baik-baik. Lexi sakit. Kewi. Oma mau minta obat buat anjing, Ma. Apa kita masih punya? Kita sudah tidak punya obat anjing lagi, Nyonya. Kita semua sudah tahu. Robo sudah mati 1 tahun yang lalu.
Tadi Oma dengar ribut-ribut antara Siska dan Gina. Tapi tidak seperti itu. Mama dan Mary, Mama kan juga. Kita semua penghuni kompleks ini dapat pakai suara yang keledek. Tapi masih kalah juga lagi begitu. Kalau mereka bertengkar, suaranya kacau pas kami lagi mengolah benda untuk hidup jamaah. Tiap hari bertengkar. Aduh, celana aku. Ya sudah, selesaikan saja main-main. Tapi kan, tas gampang itu Oma. Tiap kali mereka bertengkar bertengkaran dan nangis. Padahal Mama sudah ajarkan Lalu adik, kalau kau bertengkar dan tidak ingin dengan lembaga, lakukan yang berisik. Tapi ya ada dengan sendiri. Hampir sekali kita akan langsung dipindah ke normal. Perempuan atau laki? Kalau begitu, gampang Oma. Kawinkan saja dia. Pasti bergairah lagi. Dia kan belum pernah kenal anjing laki-laki kan? Dikawinkan. Tidak pernah pikirkan dikawinkan ya. Ini bulan Desember, bulan anjing kawin.
Ini Mama, itu Siska, itu Tina. Silakan. Itu saja di situ. Kenapa ibu ketawa? Apa ibu ketawa? Aduh. Oh gitu ya lucu. Itu Pak Dokter datang. Panas sekali ya. Jakarta memang panas. Barangkali mau hujan. Ya, saya suka sekali di sini. Oke. Kenapa? Sepi, tenang, tak ada cerita anak kecil, jauh dari kebisingan. Tidak usah kamu ragukan. Itu biasa terjadi. Suami istri yang mau rukun biasanya saling mencekcokkan dengan kata-kata. Iya. Barangkali Nyonya sudah tahu maksud kedatangan kami kemari. Ya, Iya. Bicaralah padanya. Sudah ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang mana lewat Pak Dokter? Iya. Ya, Yang mana lewat Pak Dokter? saya bicara topik asal. Bukan berarti asal tidak berani, Dari sana ya? tapi Oh, bagus. orang tua atau teman yang percaya ini berita. Orang yang tidak ada maksudnya berkepala. Hasan. Orang tua saya sudah meninggal. Mereka meninggal. Kamu tak tahu? Saya lah yang melakukan. Ya. Saya Mira. Saya suruh. tidak usah terlalu formil. Saya Siska, kakaknya yang paling tua. Saya dan 3 adik saya sudah yatim sejak 8 tahun yang lalu. Pasti Bu Suru sudah tahu tentang itu. Iya. Oh, ada oleh sedikit. Dan juga Diana. Bukan ikatan, sekedar oleh-olehnya dirasa. Asal oleh-oleh itu tidak disertai dengan syarat-syarat yang mengikat, kami pasti menerimanya. Terima kasih. Kami datang untuk melamar. Barangkali itu sudah diketahui. Baiklah, saya akan berbicara terus terang. Tidak akan berpanjang-panjang lagi. Saya tidak mengatakan setuju atau sebaliknya. Saya hanya menganjurkan agar Hasan tidak mengganggu Diana dulu sampai dia menyelesaikan sekolahnya. Saya dengar Hasan mau pergi ke Banjarmasin, kan? Pergilah. Kalau memang berjodoh, pasti akan bertemu kembali. Biarlah Diana menyelesaikan sekolahnya sampai dirinya melengkapi dengan ijazah. Sis, saya harap Bung Surun dan Hasan memaklumi itu. Ini demi kebaikan kalian berdua nantinya. Sis, Tapi, apa arti semua ini? Bukankah pernikahan ini sudah disepakati sebelum saya berangkat ke Banjarmasin? Agar saya dan Diana bisa berjuang bersama-sama di daerah yang belum kami kenal. Ya, saya pikir itu yang tepat dan akan tidak dicari. Supaya Diana dapat menjadi pembeli nanti dari Hasan. Lagi pula, ini kurang berani melanggarnya. Itu adalah pesan papa sebelum meninggal. Kami juga sudah mempertimbangkan segala sesuatunya. tapi nampak berbalik begini, jauh dari dugaan semula. Tidak ada yang berbalik. Memang sejak semula seperti ini. Hasan tidak ingin menjadi seorang perampok, bukan? Yang datang tiba-tiba kemari merampok Diana, harapan kami satu-satunya. Saya mencintai Diana dan akan buat kita bahagia selamanya. Ya, itu saja sudah cukup. Pergilah dengan bakal itu. Saya yakin juga Diana bukan cuma gadis yang tidak setia. Man,
Tidak Pak, Mama hanya membutuhkan istirahat. Mungkin 1 atau 2 jam dia akan boleh kembali. Ibu, aku lapar. Hasan, Ya, datanglah baik-baik kalau suasananya sudah enak. tidak Pak, aku mengerti. Dingin. Besok aku akan kembali. Dingin. Pulanglah sekarang. Apa boleh buat? Pintu masih terkunci. Mungkin besok atau lusa sudah terbuka sedikit agar aku tahu apa isi di dalamnya. Baiklah, aku pamit. Silakan. Suara ambulan. Maafkan, Hasan. Tidak Pak, aku mengerti. Kirim salam pada Mama. Besok atau lusa aku akan memberikan Mana obatnya. mamanya? Semoga Mama cepat sembuh. Hati-hati. Wah.
sudah sampai. Kita lihat sendiri, Hasan betul-betul mencintai Diana. Sis, kita tak perlu khawatir menyerahkan Diana pada Hasan. Mudah-mudahan Hasan tidak menyakiti adikku. Kita berdoa saja pada Tuhan. Kalau sampai Hasan menyanyiakan Diana, biar lari ke tutup petara pun akan ku kejar. Sesudah terkejar, mau apakan dia? Akan ku tinju dia, biar tahu siapa Rodi yang sebenarnya. Sebelum sempat kau tinju Hasan, kita sudah meninjunya duluan. Wah, tak tahu watak anak-anakku seperti apa. Dia keras hati. Pak, aku mau pergi lagi ya. Sudah waktunya. Dina, kau ikut. Kau harus melihat bagaimana aku bermain sebagai Lazarus. Oh, dia ketawa. Kenapa dia ketawa? Kenapa dia ketawa? Wah, kok Malam gitu ya? Ya,